Halo semua, apa kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat. Kembali lagi di NK Film. Kali ini kita akan membahas alur drama China berjudul Firework of My Heart. Drama Mandarin yang berjumlah 40 episode ini menceritakan tentang hubungan percintaan Kapten Damkar bernama Song Yan yang diperankan oleh Yang Yang, dan dokter cantik bernama Sukin yang diperankan oleh Wang Churan. Hubungan mereka dimulai sejak duduk di bangku SMA, namun seiring berjalannya waktu keluarga Sukin tidak menyetujui kedekatan mereka. Sampai akhirnya mereka harus berpisah karena restu orang tua. Lalu 10 tahun kemudian mereka bertemu kembali namun dengan perasaan dilema, antara benci dan cinta. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita ikuti alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan petugas damkar yang memiliki kebersamaan layaknya keluarga. Mereka bersenda gurau dan memasak bersama. Di sisi lain dokter dan timnya sedang melakukan operasi kepada seorang pasiennya. Di saat yang bersamaan tim damkar mendapat sirine jika ada tragedi kecelakaan yang membutuhkan pertolongan mereka. Para tim pun langsung bergerak cepat menuju lokasi tersebut. Sementara itu ada seorang dokter cantik bernama Sukin yang sangat lemah lembut dan baik hati. Ia terlihat sangat kelelahan setelah menangani operasi. Alhasil Sukin langsung beristirahat di ruangannya. Tak berselang lama beberapa anggota tim damkar membawa komandan mereka yang bernama Song Yan untuk melakukan pengobatan giginya yang sakit akibat terantuk saat misi penyelamatan. Tatapan antara Song Yan dan Sukin terlihat sangat bermakna. Mereka seperti bukanlah orang asing yang tidak saling mengenal. Tiba-tiba Song Yan menolak saat akan diperiksa oleh Sukin dan langsung beranjak pergi yang membuat anak buahnya dan sang dokter sedikit kaget. Lalu Sukin yang lagi menyeduh makanan kembali terbayang tatapan Song Yan. Akhirnya Sukin langsung keluar dan berlari menghampiri Song Yan. Namun Song Yan tidak memperdulikannya dan memilih pergi dari rumah sakit tersebut. Di perjalanan Song Yan terlihat murung teringat pertemuannya yang tak diduga dengan Sukin tadi. Sesampainya Song Yan di kantor damkar, ia membayangkan tragedi di masa lalunya yang memperlihatkan sebuah korek api bergambar seorang gadis cantik. Ia juga langsung terngiang-ngiang dengan suara dan wajah gadis tersebut. Ternyata gadis itu adalah Sukin semasa SMA dulu. Kemudian Song Yan dihampiri sahabatnya Suo Jun. Ia begitu sangat perhatian dan peduli pada Song Yan. Bahkan ia juga mengetahui jika Song Yan sedang memikirkan sesuatu. Walaupun Song Yan tidak memberitahu apa yang sedang ia pikirkan. Keesokan harinya salah seorang tim damkar dengan beraninya membantah arahan atasannya. Ia mengeluh dengan porsi latihan yang sangat berat setiap harinya. Song Yan yang mendengar hal itu langsung memperlihatkan bagaimana ia berlatih. Ia memberikan bukti bahwa menjadi anggota damkar membutuhkan tekad dan usaha yang keras karena tugas mereka adalah menyelamatkan nyawa manusia. Song Yan dengan berani mempertegas jika pekerjaan ini bukanlah permainan. Di sisi lain Sukin menerima informasi bahwa telah terjadi kebakaran tidak jauh dari tempat tinggalnya. Hal itu membuat Sukin berinisiatif untuk pergi ke sana dan memberikan perawatan kepada para korban. Di saat yang bersamaan Song Yan bersama para anggotanya sedang menuju ke lokasi kebakaran. Namun ada mobil sport yang menghalangi jalan mereka. Song Yan memerintahkan anggotanya untuk menyingkirkan mobil tersebut. Akhirnya mereka pun sampai di lokasi kebakaran. Lagi-lagi Song Yan bertemu dengan Sukin. Mereka sempat saling tatap, sampai akhirnya Sukin ikut bersama Song Yan karena ia adalah seorang dokter. Sesampainya di lokasi kebakaran Song Yan langsung mengarahkan para anggotanya untuk segera menyelamatkan para korban. Sukin terlihat sangat khawatir, begitu juga dengan Suo Jun yang terus berusaha mendapat kabar dari anggotanya karena lokasi tersebut sangatlah berbahaya. Saat itu Song Yan rela mengambil resiko dan membahayakan dirinya sendiri demi menyelamatkan para korban. Sementara Sukin terus melakukan perawatan pada korban yang berhasil dikeluarkan. Terjadi ledakan keras disertai semburan api yang sangat besar di dalam gedung, padahal Song Yan masih berada di dalam gedung yang membuat Sukin semakin khawatir akan keselamatan Song Yan.
Setelah perjuangan yang cukup berat, akhirnya Sonyan dan tim berhasil memadamkan api dan menyelamatkan para korban yang tadinya terjebak di dalam gedung. Sukin yang melihat Songyan kembali dengan selamat terlihat merasa sangat senang. Ia juga langsung menghampiri Songyan untuk memastikan keadaannya. Kemudian terlihat Soojun menjadi sangat marah karena Songyan tidak mendengar instruksi dari dirinya. Songyan kemudian pergi meninggalkan tempat itu tanpa menghiraukan Sukin yang masih berdiri sendirian di sana. Setelah itu Songyan sedang membersihkan dirinya, ia terlihat sangat galau. Begitu juga dengan Sukin, ia kembali mengingat masa-masa SMA-nya ketika pertama kali bertemu dengan Songyan, mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan Songyan dan Sukin sampai membayangkan jika keduanya ada di balik kaca kamar mandi mereka.